Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu pada video materi pengantar akuntansi pertemuan pertama. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang pengenalan pada ruang lingkup akuntansi pada manajemen ya, dan fungsi dari akuntansi pada aktivitas manajemen. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada video materi kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan karakter dan peran dari akuntansi dan keuangan. Jadi ada perbedaan antara akuntansi dan keuangan. Kemudian mengidentifikasi pengguna utama dari informasi keuangan dan mendiskusikan apa yang menjadi kebutuhan informasi bagi pengguna utama tersebut. Kemudian kalian harus mampu mengidentifikasi dan mendiskusikan karakter dari informasi keuangan yang berguna bagi pengguna informasi keuangan. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menjelaskan tujuan dari bisnis dan bagaimana bisnis dibentuk dan dijalankan. Nah, kali ini lebih kepada pengenalan awal lingkup akuntansi, perbedaan lingkup akuntansi dan keuangan, sampai kepada implikasi dari akuntansi dan keuangan itu pada bisnis. Accounting and finance. Jadi ada perbedaan mendasar antara accounting dan finance. Kalau accounting atau akuntansi itu berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Jadi yang membuat laporan keuangan adalah bagian akuntansi. Bagian akuntansi berperan untuk mencatat transaksi keuangan, mengikhtisarkan catatan tersebut sampai kepada pembuatan laporan keuangannya. Setelah membuat laporan keuangan, seorang akuntan juga harus mampu untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi pada laporan tersebut. Informasi yang disediakan harus membantu untuk mengidentifikasi keputusan bisnis. Jadi laporan keuangan yang dibentuk oleh seorang akuntan itu digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi setiap keputusan bisnis. Sifatnya digunakan untuk aktivitas-aktivitas di masa depan. Nah, kemudian contoh dari beberapa keputusan bisnis yang didasari dari informasi keuangan, contohnya adalah keputusan untuk mengembangkan produk atau jasa. Yang kedua, keputusan untuk menambah atau mengurangi harga atau kuantitas. Yang ketiga, keputusan untuk meminjam uang pada pihak ketiga untuk membantu keuangan. Nah, ini merupakan contoh-contoh keputusan bisnis yang diambil harus berdasarkan informasi dari accounting. Kadang terlihat seolah-olah peran accounting hanya sebatas membuat laporan, padahal peran accounting yang paling penting adalah menyajikan informasi yang baik sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi dia bukan hanya menyajikan informasi, tapi dia juga harus mampu menyajikan informasi yang relevan, yang cocok untuk keputusan yang akan diambil. Nah, sedangkan keuangan itu berperan untuk menemukan cara bagaimana agar bisnis memperoleh keuangan, bagaimana bisnis memperoleh keuangannya, dan bagaimana keuangan tersebut diinvestasikan. Peran dari finance adalah menemukan caranya. Jadi gimana caranya agar pundi-pundi uang dari bisnis itu terkumpul secara optimal, dan bagaimana caranya agar uang tersebut diinvestasikan pada aktivitas-aktivitas yang memberikan
return atau pengembalian yang optimal juga. Nah, ini adalah bagian dari finance, yaitu di mana bisnis seharusnya bertahan dari dana yang dikumpulkan yang diperoleh dari investor. Kemudian menggunakan tersebut untuk proses investasi, baik itu dalam bentuk peralatan, persediaan, investasi mesin misalnya. Ini merupakan usaha untuk membuat bisnis dan pemiliknya menjadi lebih makmur. Nah, selanjutnya informasi dari accounting dan finance tersebut itu disajikan untuk para pemangku kepentingan. Pada slide ini, pada pemaparan kali ini, saya membagi para pemangku kepentingan menjadi dua golongan, yaitu para pemangku kepentingan yang ada di dalam perusahaan atau yang kita sebut dengan internal stakeholder, dan para pemangku kepentingan yang berada di luar perusahaan atau yang kita kenal dengan external stakeholder. Nah, jadi internal stakeholder dan external stakeholder mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Contohnya, kalau saya berikan contoh, misalnya manager atau owner ya. Owner itu membutuhkan informasi bagaimana bisnisnya berkembang, bagaimana tren bisnisnya saat ini ya. Jadi bagaimana penjualannya, bagaimana tren penjualannya, bagaimana tren labanya, bagaimana tren ukuran perusahaannya, bagaimana kinerja dari apakah target yang dia tetapkan tercapai. Nah, itu semua adalah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh owners. Berbeda dengan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh kreditors misalnya, atau yang kita sebut di sini kreditur adalah pihak yang akan memberikan dana atau pinjaman kepada perusahaan. Nah, kreditor atau kreditur atau yang biasa kita sebut sebagai lembaga pendanaan seperti bank, itu akan mengambil keputusan memberikan pinjaman atau tidak. Nah, atas keputusan tersebut dia harus melihat apakah perusahaan tersebut dalam keadaan sehat. Apakah perusahaan tersebut bagaimana laporan keuangannya, bagaimana performa dari perusahaan tersebut. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana tingkat hutangnya, bagaimana kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, itu merupakan contoh dari informasi yang dibutuhkan oleh kreditur atau bank dalam hal memberikan keputusan pemberian pinjaman. Nah, sehingga informasi yang disajikan oleh accounting dan finance akan disajikan dengan cara yang berbeda kepada pihak-pihak kepentingan yang berbeda ini. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan dari para stakeholder akan informasi tersebut. Nah, untuk menghasilkan informasi keuangan, maka perlu ada standar bagaimana informasi keuangan yang dikatakan baik. Nah, informasi keuangan yang dikatakan baik yaitu informasi keuangan yang relevan. Relevan artinya informasi tersebut harus berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Harus relevan untuk memprediksi masa depan atau mengkonfirmasi kejadian masa lampau. Nah, yang kedua adalah informasi tersebut harus andal. Andal dalam arti harus bebas dari salah saji dan harus bebas dari informasi yang menyesatkan.
Kemudian yang ketiga, informasi keuangan yang baik itu harus mampu atau harus dapat diperbandingkan. Artinya, perbandingan antar periode dan antar entitas bisa terlihat. Jadi, jika perbandingan yang akan dilakukan adalah perbandingan antara tahun X dengan tahun X plus 1, maka hal ini bisa dibandingkan karena mempunyai cut off, mempunyai standar pengukuran dan acuan yang sama. Jadi untuk setiap entitas itu mempunyai acuan pembuatan laporan keuangan yang berbeda-beda, sehingga dengan menggunakan acuan yang sesuai, maka biasanya informasi keuangan tersebut akan mudah untuk diperbandingkan baik antar periode maupun antar entitas. Kemudian yang keempat, karakteristik informasi keuangan yang baik haruslah mudah dipahami. Artinya harus disajikan sejelas-jelasnya agar mudah dipahami kepada siapa informasi tersebut akan disajikan. Selain dari mempertimbangkan 4 karakteristik tadi, penyajian informasi keuangan juga perlu memperhitungkan apakah informasi tersebut material atau tidak. Apa itu material? Material artinya apakah informasi keuangan tersebut bersifat signifikan. Tipe informasi dan jumlah yang disajikan akan menentukan apakah informasi tersebut material atau tidak. Misalnya, saya beri contoh, informasi mana yang yang menurut Anda lebih material? Pembelian ATK sebesar 30.000 atau pembelian mesin sebesar 300 juta? Nah, jawabannya yang lebih material adalah pembelian mesin sebesar 300 juta. Karena dari sisi nominal tentu dia akan memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. Sedangkan pembelian ATK sebesar 30.000 tidak terlalu signifikan apabila tidak dilaporkan pada laporan keuangan, sehingga tidak dianggap tidak material atau tidak signifikan. Kebutuhan informasi berbagai kelompok pemangku kepentingan tadi menentukan jenis informasi akuntansi yang disajikan. Lebih luas dari itu, bentuk dari kepemilikan bisnis ternyata juga akan membentuk kebutuhan tersebut. Sehingga kita harus mengetahui apa bentuk-bentuk bisnis yang didasarkan pada kepemilikan bisnis. Berdasarkan kepemilikan bisnis, perusahaan atau entitas bisnis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bisnis perseorangan, di mana modal dan usaha tersebut hanya dimiliki oleh satu orang individu. Yang kedua adalah perusahaan persekutuan atau entitas persekutuan, di mana modal dan bisnis tersebut dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang saling berkumpul untuk menjalankan bisnis dan mendirikan bisnis. Adapun laba atau keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagikan kepada seluruh pihak yang terlibat pada persekutuan bisnis tersebut atau atau persekutuan bisnis tersebut. Begitu juga dengan rugi yang akan diderita. Kemudian yang ketiga adalah perseroan terbatas. Nah, PT adalah
bentuk bisnis yang sudah berbadan hukum dan sudah menerbitkan atau menjual saham ke pasar bursa, sehingga modal dari bisnis tersebut bukan hanya tidak lagi berasal dari individu atau orang, tapi sudah milik publik. Artinya perusahaan tersebut sudah dimiliki oleh para pemegang saham. Maka oleh karena itu, perbedaan dari 3 jenis bisnis ini akan menentukan jenis informasi akuntansi yang akan disajikan dan bentuk dari kepemilikan bisnisnya tadi akan membentuk kebutuhan tersebut. Tujuan dari bisnis tentu saja adalah laba. Jadi, bisnis yang didirikan, bisnis yang dibentuk tentu saja dijalankan, dioperasikan untuk mengharapkan pengembalian dalam bentuk keuntungan atau profit. Yang mana profit ini akan menambah kekayaan dari pemilik dan tentu saja dengan adanya profit itu akan menambah modal dari pemilik, sehingga tujuan dari bisnis menjadi menambah kekayaan dari ownernya. Lalu bagaimana sebuah bisnis dijalankan? Bisnis dijalankan dengan melahirkan sebuah manajemen strategi. Pertama, manajemen strategi akan memaksa perusahaan untuk membentuk sebuah pengawasan dengan menunjuk seorang board of director untuk mengawasi jalannya bisnis oleh pemilik, ya. Jadi BOD ditunjuk oleh pemilik. Kemudian untuk mengorganisasikan bisnis tersebut harus dibagi menjadi beberapa departemen bagian, kemudian diorganisasikan sesuai lini fungsinya. Untuk perusahaan yang lebih besar dapat juga diorganisasikan sesuai lini geografis atau lini produknya. Nah, contohnya dengan adanya divisi keuangan, divisi pengadaan, divisi gudang pada sebuah perusahaan, ini membuat fungsi dari individu-individu yang sama itu dikelompokkan pada satu departemen yang sama. Nah, pada usaha yang lebih besar, pembagian ini juga menjadi lebih luas, bisa hingga kepada pembagian berdasarkan produk, misalnya manajemen atau pengelolaan untuk produk obat-obatan akan berbeda dengan pengelolaan untuk produk makanan. Nah, inilah fungsi dari manajemen strategi, yaitu bagaimana mengelola dan mengorganisasikan bisnis sesuai dengan lini fungsi dari bisnis itu sendiri. Kemudian yang perlu dipahami bahwa perubahan strategi manajemen ini akan menyebabkan perubahan pada bisnis dan tingkat kompetitifnya. Jadi semakin perusahaan merumuskan strategi manajemen yang baik, maka akan secara otomatis akan meningkatkan tingkat kompetitif dari bisnis tersebut, sehingga strategi manajemen ini tidak boleh bersifat stagnan, tapi harus dinamis mengikuti perkembangan dunia bisnis. Nah, demikianlah materi kita untuk pertemuan pertama. Silahkan tinggalkan pertanyaan maupun kritik dan saran ya untuk kesempurnaan materi ini.
Kalian diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, memberikan sanggahan atas apa yang saya sampaikan. Kemudian kalian nantinya juga akan diminta untuk mengerjakan tugas pada pertemuan pertama ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.